Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan di minggu pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan kembali untuk bisa bersama-sama mengkaji Islam, mengkaji indahnya Islam. Harapannya pada forum hari ini kita bisa lebih meningkatkan lagi keimanan kita ini bersama-sama. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan ini alangkah baiknya kita awali niat kita, ya, niat baik kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas untuk membacakan tilawah Qur'annya. Padanya dipersilahkan. Berapa nih? Berapa nih sampai kemarin? Cek lagi. Berapa ya? 64. Kemarin kamu kan malah sampai air. 9 kali ya? 167. Kayaknya dia udah 167 deh. Hah? Udah sampai 100? Belum memang? Bentar. 9. Makasih. Oke, udah lewat dari 69 deh, Bang. Udah lewat? Iya. 71 dari 72 sekarang berarti. 72, Bang. 72. Iya. Ya udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Artinya siapa yang baca? Halo? Nggak masuk ya? Ntar baca aja dulu. Baru ntar artinya juga lu, Kak. Ya udah sekalian aja ya. Aku langsung bacain per ayat aja. Oke. Dan ingat dan ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Faqulna dribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu
فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras hingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Afatotma'una ayyu'aminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifuna kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum fatahallahu alaikum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum inda rabbikum afala ta'qilun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidaklah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa illa yadunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan dan mereka hanya menduga-duga. Wa wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka buat. Wa qalu lam tamasanan naru ayyamin ma'dudah qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifa ahdahu am taquluna 'ala Allah falan yukhlifa ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesungguhnya yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosa telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Oke, baiklah, terima kasih kepada yang bertugas. Untuk update selanjutnya, mungkin langsung saja kami serahkan kepada pemateri. Adapun pada kesempatan hari ini, narasumber kita seorang ustadz bernama Gus Taufia, beliau dari India, dan pada kesempatan hari ini tema kita adalah tentang syarat diterimanya amal. Mungkin langsung pada beliau persilakan. Oke, nyambung lagi. Halo? Ya, Mas Agus, Ustadz Agus, dipersilakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan Allah, dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Terima kasih teman-teman sekalian, khususnya dari teman-teman PI Rusia. Saya, Muhammad Agus Sufia, sangat senang sekali bisa bersilaturahmi dengan teman-teman yang ada di PPI Rusia dan di New Delhi ataupun dari PPI India ini sendiri. Ya, sebelumnya saya adalah sama seluruh teman-teman mahasiswa juga gitu ya, yang sedang menempuh studi dan tentunya juga sedang belajar. Ya, saya harapkan ini adalah forum untuk kita bisa berbagi ilmu gitu ya. Mungkin saya ada sedikit lebih tahu, bisa sedikit memberikan kepada teman-teman
Jadi mungkin sepertinya nanti kalau teman-teman ada memiliki ilmu lebih, tentunya kita bisa berbagi ya. Adapun tema yang hari ini akan saya angkat, kalau jelas teman-teman? Jelas, Ustaz. Ya. Adapun tema yang hari ini saya angkat yaitu tentang syarat diterimanya amal ibadah. Oke. Yaitu syarat diterimanya amal ibadah ya. Nah, kita mengetahui di dalam Islam ya, berdasarkan dari rukun Islam saja gitu ya, salah satu ibadah yang biasanya kita laksanakan ya, ataupun beberapa hal yang lainnya seperti sholat, seperti berpuasa, seperti melaksanakan ibadah haji ya, seperti dan lain-lainnya ya, bisa kita katakan beberapa ibadah-ibadah yang lainnya gitu ya, itu semuanya gitu ya, tentu saja ya memiliki ketentuan gitu ya, ataupun syarat-syarat gitu ya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala gitu ya tidak serta-merta dengan mudah menerima amal ibadah seorang hamba tanpa gitu ya, tanpa secara selektif ataupun tanpa secara bisa kita katakan benar-benar dilakukan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Kalau saya beranalogi, jikalau teman-teman ataupun saya sendiri gitu ya ingin mengirimkan email ke seseorang gitu ya, ataupun ingin mengirimkan surat gitu ya dari India ke Rusia misalnya. Nah, kalau dalam surat tersebut alamat yang saya sebutkan itu salah gitu ya, tidak tepat, tentu saja gitu ya surat yang saya kirimkan dari India ke Mas Asep yang ada di Rusia tidak akan sampai gitu ya. Nah, begitu itu juga sebenarnya seperti ibadah ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pada saat kita ya mempersembahkan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mohon maaf alamatnya ataupun tata cara ibadahnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ataupun apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah kita tersebut pun juga tidak akan sampai gitu ya. Nah, pertanyaannya mungkin dari teman-teman ataupun tanya, apakah gitu ya syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, sebenarnya syaratnya itu cukup sederhana. Nah, ada dua persyaratan saja seperti itu ya. Ada dua persyaratan saja ya, yaitu syaratnya adalah yang pertama berniat ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla ya, dan yang kedua adalah ittiba ataupun mencontoh ya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi syarat diterimanya amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ada dua. Saya ulangi lagi, yaitu niat ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Yang kedua adalah ittiba ataupun mencontoh gitu ya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Oke. Nah, saya akan membawakan beberapa dalil gitu ya, yang mana ya dua hal ini ya menjadi dasar gitu ya mengapa ini diterima sebagai syarat diterimanya sebuah amal gitu ya. Nah, yang pertama saya akan membawakan dalil dari surah Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi gitu ya, sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal ibadah dengan amalan yang soleh dan tidak menyekutukan Rabb-nya dengan amal ibadahnya dengan sesuatu apapun. Nah, yang saya maksud di sini adalah yaitu perbuatan ikhlas. Nah, ikhlas yang dimaksud di sini adalah apa? Yaitu kita tidak melaksanakan suatu ya kecuali untuk kita persembahkan, untuk kita berikan, untuk kita harapkan ya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Karena apa? Karena ya ada seseorang yang beribadah, entah itu bersedekah kah, entah itu sholat kah, entah itu naik haji kah, itu tidak hanya biasanya tujuannya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada yang memang niatnya agar ingin dipuji gitu ya, agar dilihat orang-orang lain gitu ya, oh ini orang soleh gitu ya. Nah, itu biasa kita sebut dengan riya, ataupun agar ingin orang-orang mendengar kebaikan-kebaikannya. Ini yang biasanya disebut dengan sum'ah gitu ya. Nah, jadi
Syarat diterimanya amal ibadah itu yang pertama adalah ikhlas, yang berarti kita hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala gitu ya dalam beribadah kepadanya. Kita mengharap yang lainnya, entah itu sesembahan yang lainkah ataupun sekutu yang lainkah, ataukah itu dosen, ataukah itu mungkin siapapun itu gitu ya. Nah, kita harapkan ibadah kita hanya Allah ya. Bahkan Ibnu Katsir Asy-Syafi'i ya, seorang yang tidak dilakukan lagi kemudian mengatakan, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang sholat. Yang maksudnya adalah mencocoki syariat Allah. Nah, seperti yang disebutkan tadi juga, yaitu sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Dan beliau juga mengatakan, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang dengan beribadah kepada Tuhannya. Yang maksudnya adalah hanya mengharapkan wajah Allah semata, gitu ya, dan tidak berbuat syirik kepadanya, ya. Dan ya, beliau mengatakan inilah dua rukun diterimanya ibadah, yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti alaihi wasallam. Nah, oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan sesuai ataupun ittiba ya kepada Rasulullah SAW? Yang dimaksud dengan mencontoh amal ibadah Rasulullah SAW yaitu yang paling benar. Nah, yang paling benar dalam mencocoki, dalam kesesuaiannya terhadap contoh dari Rasulullah SAW seperti itu, teman-teman. Ya, nah karena hal ini sangat penting ya, dan Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan dalam hadisnya sebagai berikut. Man arja amalan alaihi amruna bahwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan tanpa sesuai ataupun tanpa ada petunjuk dari Rasulullah SAW, maka amalannya itu adalah amalannya akan tertolak gitu ya, ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan jika pernah mendengarkan suatu hadis terkait niat ya, yang berbunyi kurang lebih seperti ini ya, kalau Rasulullah SAW ya, innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasul fa hijratuhu ila Allahi wa rasul. Wa man kana hijratuhu lidunya aw atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, jadi pada masa lalu ya, pada masa hijrah Rasulullah SAW itu Rasulullah menyampaikan seperti ini. Sesungguhnya kata beliau ya dalam hadisnya, amalan itu tergantung pada niatnya ya. Yaitu ya, dan setiap orang itu ya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, lalu beliau menyampaikan, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ganjaran sebagaimana yang dia niatkan, yaitu berhijrah untuk Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang berhijrah untuk dunia ataupun seorang perempuan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, dari itu kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya niat atau keikhlasan seseorang tersebut gitu ya untuk memberikan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat penting dan menentukan gitu ya. Menentukan ya arah dari ganjaran yang akan Allah berikan. Apakah itu ganjaran ukhrawi ataukah ganjaran dari segi duniawi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, apa sih lawan kata dari ittiba? Apa sih lawan kata dari ittiba Rasul ataupun mencontoh Rasul? Kalau teman-teman pernah mendengar kata bid'ah ya. Bid'ah itu artinya ya sesuatu yang tidak ada ya contoh dari Rasulullah SAW ataupun sesuatu yang tidak ya peraturannya ataupun tata caranya ataupun bisa kita katakan petunjuknya di dalam Al-Quran dan hadis, namun diadakan di dalam agama. Itu yang biasanya kita sebut dengan bid'ah. Nah, terkait bid'ah ini ya, yang merupakan lawan kata dari ittiba Rasul ya, ini benar-benar harus kita hindari. Mengapa? Karena ada beberapa amalan-amalan ibadah
yang sedemikian rupa biasanya dilakukan oleh masyarakat kita, di tengah-tengah masyarakat kita cukup subur itu ya, istilahnya pelaksanaannya cukup budaya gitu ya, dan itu dianggap sebagai amalan ibadah yang ada di dalam Islam. Nah, itu merupakan sesuatu yang sangat berbahaya karena itu sebenarnya adalah merupakan contoh-contoh bid'ah yang sebenarnya tidak ada Rasulullah SAW lakukan gitu ya, sehingga ya jikalau teman-teman gitu ya melakukan sesuatu gitu ya, agar benar-benar berhati-hati dan benar-benar memahami sebenarnya amalan ibadah tersebut apakah itu benar-benar dari Rasulullah SAW ataukah bukan ya, karena jikalau ternyata itu bukan dari Rasulullah SAW, maka patut untuk kita hindari ataupun tidak kita laksanakan ya. Namun jikalau itu merupakan dari sunnah Rasulullah SAW, maka harus ataupun layaknya ataupun dianjurkan untuk kita laksanakan. Jadi seperti itu. Dan bagaimana cara teman-teman mengetahui gitu ya agar amalan ibadah kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tenang saja, saat ini kita dalam dunia teknologi yang canggih. Ya, di Google sekarang jika teman-teman ingin mencari gitu ya, ingin mencari amal ibadah yang benar-benar sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, itu banyak di internet. Misalnya saja bagaimana cara melaksanakan sholat 5 waktu, tata caranya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, tentu saja hadisnya adalah hadis yang sahih, kita harapkan ya. Dengan begitu akan lebih mendekatkan gitu ya kebenaran ataupun kebenaran ketentuan ataupun contoh dari Rasulullah SAW kepada kita dalam beribadah gitu ya. Alhamdulillah banyak sekali sekarang beberapa website seperti muslim.or.id gitu ya, atau muslim.or.id. Ada juga yang rumah syok gitu ya, ada juga beberapa, banyak saya lihat gitu ya, beberapa website-website yang saya anggap itu valid gitu ya dalam menyampaikan amal-amal ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Saya rasa demikian untuk pengantar dari saya. Jika teman-teman ada yang ingin disampaikan, dicurhatkan ya, monggo gitu ya. Tidak usah malu-malu, ataupun kalau ada hal yang di luar tema itu bisanya akan saya jawab. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Agus Aufia atas tausiah yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Baiklah, untuk agenda selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman, rekan-rekan sekalian. Mungkin ini sudah kita masuki sesi tanya jawab, bisa langsung ditanyakan langsung kepada Ustaz Agusnya. Fadol. Ayo Mas Haji yang mengawali. Oh, ada ya Mas Haji. Saya nih. Yang lain gak ada yang mau nanya. Mungkin dimulai dulu oleh seseorang gitu ya, nanti pada di follow. Karido nih ada nih. Oke. Dia bertanya nih, bagaimana ibadah yang dilakukan karena berharap surga atau takut kepada neraka? Oke. Oke. Itu pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Atau saya jawab dulu, terserah, mau ditampung dulu, terserah. Jadi, ngurus. Dengan dijawab aja dulu. Oke, saya jawab dulu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika kita beribadah karena mengharapkan surga ataupun kita takut karena neraka? Ya, jadi memang ya, Allah Subhanahu Wa Taala pun juga pernah menyampaikan di dalam Al-Quran berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan gitu ya jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluknya, yaitu surga dan neraka itu sendiri gitu ya, itu sebenarnya tidak lain gitu ya, sebagai cambuk gitu ya, sebagai cambuk
kita agar beribadah gitu ya. Itu dengan dua dimensi. Kalau surga itu bisa jadi ibadah dengan mengharapkan gitu ya, agar apa? Kita bisa masuk surga. Tapi kalau ibadah dari dimensi neraka gitu ya, kita bisa jadi takut gitu ya, agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Nah, itu diperbolehkan seperti itu ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan surga dan neraka agar memberikan peringatan kepada kita, agar kita takut kepada neraka, dan juga Allah mengingatkan agar kita berharap gitu ya, agar memasuki yang namanya surga. Dan tentunya kita semua di sini ya, saya pasti yakin 100% gitu ya, ataupun 100% gitu ya, teman-teman itu tentunya ingin masuk ke dalam yang namanya surga dan tidak ingin masuk ke dalam yang namanya neraka, seperti itu. Jadi ibadah dengan cara seperti itu ya memang boleh gitu ya, boleh gitu ya, boleh ya, karena memang itu bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan ya, untuk mengingatkan manusia terkait azab ataupun siksa, dan juga terkait ganjaran kebaikan yang Allah berikan di hari kiamat kelak, seperti itu ya. Namun yang perlu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, jangan sampai makhluk Allah itu yang justru kita takuti gitu ya, tapi kita tetap kembali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengingat bahwasannya surga dan neraka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Jadi tidak hanya berhenti pada neraka dan surga saja, tapi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pemberi gitu ya, ganjaran. Baik surga ataupun neraka. Wallahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan lanjut. Gimana Karido? Udah cukup? Saya nanya nih, Ustaz Agus. Ya. Gini, ini berhubungan sama hisab. Jadi, apakah setiap manusia itu apa yang dilaluinya, mau itu kebaikan atau keburukan, apa semuanya itu bakalan dihitung? Gimana ya? Apa semuanya bakalan dihisab? Jadi kan banyak orang-orang tuh yang berprinsip masa mudanya senang-senang, pesta-pesta, terus boya-boya, pokoknya macam itulah. Nah, apa terus di hari tuanya mereka bertobat? Oke. Iya. Gimana? Ada lagi? Saya jawab ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang juga bagus ya, yaitu pertanyaan terkait masalah hisab ya, perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Apakah pertanyaannya manusia akan dihisab atas segala perbuatannya yang dilakukan mulai dari lahir sampai dia mati gitu ya? Ya, betul ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghitung ya, ataupun akan mengadili ya manusia tersebut sejak dari lahir sampai matinya. Ya, seperti yang kita ketahui, kita memiliki dua malaikat pencatat, yaitu amal kebaikan dan amal urutan itu sendiri, seperti itu ya. Dan yakinlah ya bahwasannya pada saat hari kiamat nanti tidak ada satu orang pun gitu ya yang tidak merasa adil atas perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena seluruh bagian tubuh kita pun akan menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan. Entah itu tangan, entah itu kaki, entah itu mata, entah itu telinga, semuanya ya. Sehingga tidak ada kecurangan sedikit pun yang Allah lakukan, ataupun kekurangan ataupun kekeliruan sedikit pun yang Allah lakukan dalam perhitungan ataupun hisab di hari kiamat. Nah, bagaimana jika ada orang yang masih muda, dia berpikir untuk poya-poya gitu ya, melakukan kemaksiatan, lalu di masa tua dia bertaubat gitu ya. Nah, teman-teman ketahuilah bahwasannya misteri umur ini kita memang tidak tahu ya. Dan kebanyakan umat Rasulullah hingga zaman kita sekarang itu umur rata-ratanya yaitu 60 tahun. Namun itu bukan berarti menjadikan kita di masa muda kita poya-poya ya. Karena yang namanya malaikat maut itu akan menjemput siapa saja. Justru yang sekarang kelihatannya masih segar, muda gitu ya, ternyata Allah panggil lebih dulu daripada orang yang lebih tua. Dan ingatlah bahwasannya kalau tidak salah ini perkataan Rasulullah atau mungkin perkataan dari para sahabat gitu ya, bahwasannya beliau mengatakan seperti ini,
innamal a'malu bil khawatim. Bahwasannya amalan itu dihitung dari akhirnya. Nah, bahwasannya amalan itu dihitung dari akhirnya. Maksudnya apa? Jikalau hamba Allah ini di akhir masa hidupnya, pada saat dia ditarik nyawanya oleh malaikat Israel, dan pada saat itu dia dalam keadaan kemaksiatan, maka kemungkinan besar ya dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah ataupun masih dalam keadaan yang buruk, su'ul khotimah ataupun penutup yang buruk ya. Tapi jikalau seorang hamba ini meninggal dunia dalam keadaan dia sedang bertaat gitu ya, atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dan dia dicabut pada waktu itu oleh malaikat Israel, maka subhanallah insyaallah dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah ataupun penutup yang baik gitu ya. Nah, itulah sebenarnya prinsip yang benar, yaitu kita mengusahakan ya di masa muda kita ini untuk melakukan amal-amalan ibadah yang soleh. Teman-teman apakah masih ingat dengan hadis Rasulullah SAW yang kebetulan tadi malam baru saja saya baru saja saya putar dari Hasanah Trans 7 gitu ya, atau Trans TV gitu ya, terkait 7 golongan yang mendapatkan perlindungan ataupun naungan di hari kiamat kelak. Siapakah mereka? Nah, salah satunya ataupun salah duanya adalah dua pemuda. Nah, dua jenis pemuda. Yang pertama adalah pemuda ya yang di masa mudanya dia gunakan waktunya untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemuda yang mengisi waktu mudanya ya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemuda ini masuk ke dalam 7 golongan yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan ya dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu tidak ada naungan ataupun perlindungan yang diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang pemuda ya yang hatinya terikat dengan masjid gitu ya. Jadi kemana-mana, udah sholat belum ya? Gue pengen kayaknya sholat di masjid aja nih, lebih nyaman gitu ya. Jadi selalu terikat ya, hatinya terikat dengan masjid gitu ya. Nah, pemuda ini masuk ke dalam 7 golongan juga gitu ya, yang akan mendapatkan naungan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih senang melaksanakan sholat berjamaah di masjid gitu ya. Jikalau di daerahnya memang ada masjid gitu ya, daerahnya dekat masih bisa dijangkau, dia lebih cenderung sholat ke masjid dan dia berusaha untuk sholat berjamaah di masjid, dan hatinya selalu nyaman terikat dengan masjid itu sendiri ya. Jikalau kita ya jadi bagian dalam dua kriteria tersebut, dua golongan tersebut, subhanallah ya, masa muda kita ini akan menjadi masa muda yang kelak akan Allah ganjar dengan kebaikan di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga itu bisa menjawab dari pertanyaan yang kedua tadi. Terima kasih. Ada lagi ini dari pertanyaan dari Mbak Alfi nih. Mbak Alfi silahkan. Bagaimana mencapai ikhlas seutuhnya? Bagaimana mencapai ikhlas seutuhnya? Waduh, subhanallah ya pertanyaannya ya. Oke, jadi untuk mencapai ikhlas ini memang saya rasakan sendiri ini membutuhkan suatu proses itu sendiri ya. Proses apa yang dimaksud? Agar kita bisa mencapai keikhlasan yang benar-benar sempurna, yang benar-benar murni gitu ya. Itu selayaknya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Maksudnya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya itu dengan cara apa? Yaitu kita dengan mengenal gitu ya segala perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Selain itu juga kita mengenal ya akan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna itu sendiri, dan juga makhluk-makhluknya seperti itu surga dan juga neraka itu sendiri ya. Dengan semakin kita mengenal ya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, insyaallah gitu ya, insyaallah cinta kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ketakutan kita pun juga bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Rasa rindu kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala pun semakin meningkat juga gitu ya. Dan tentu saja itu akan berefek kepada apa? Kepada amal ibadah kita gitu ya. Ya. Dan Rasulullah SAW pun juga pernah menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya suatu kebaikan, maka Allah berikan kefakihan ataupun kepahaman dalam beragama. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya semakin teman-teman gitu ya, semakin teman-teman memahami, mendalami agama Islam itu sendiri gitu ya, secara proaktif gitu ya, dan Allah berikan pemahaman terhadap agama Islam itu sendiri kepada teman-teman, itu tandanya gitu ya, kita gitu ya, Allah inginkan kebaikan kepada kita. Dan dengan begitu semakin kita fakih, semakin kita paham tentang agama ini, tentu saja biasanya ya keimanan kita bertambah ya, keimanan ataupun kepercayaan kita kepada Allah pun semakin bertambah, keyakinan kepada Allah pun juga semakin bertambah, dan itu tentu saja akan meningkatkan keikhlasan kita ya, semakin sempurna ya. Saya tidak tahu derajat keikhlasan yang sempurna itu seperti apa, namun ya kita memiliki contoh, yaitu Rasulullah SAW itu sendiri yang ya mencontohkan kepada kita ya amal ibadah, khususnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Gimana, Mbak Alfi? Nah, cukup. Cukup. Ini ada pertanyaan lagi nih. Mas Asep, silakan. Langsung bertanya aja nih. Kenapa pada terus ya? Mungkin saya bacain aja. Iya, silakan. Pertanyaannya dari Mas Asep nih. Pertanyaan pertama, bolehkah orang seperti kita berijtihad dalam beribadah? Jika boleh, bagaimana batasannya? Mengingat kita berada di lingkungan minoritas. Berijtihad beribadah. Maksudnya seperti apa? Beristihadnya ini maksudnya bisa dijelaskan lagi Mas Asep? Ijtihad memiliki dua makna ya, yaitu bersungguh-sungguh. Maksudnya bersungguh-sungguh dalam beribadah atau bersungguh-sungguh dalam menentukan suatu perkara gitu ya, ataupun berfatwa. Gimana Mas Asep? Silakan. Gimana ya? Agak bingung juga masalahnya. Mungkin lebih ke kondisi lingkungan aja lah gitu ya, dalam keadaan minoritas ini mungkin menurut aturannya gitu, aturan mainnya seperti ini mestinya gitu kan, mungkin ya aturan main menurut yang disampaikan melalui sunahnya gitu kan, melalui sunah hadis ataupun lainnya. Tapi dalam kondisi seperti ini kita nggak bisa nih kalau kita mengikuti aturan ini gitu loh. Nah, jadi kan bolehkah gitu, maksudnya kita berijtihad, maksudnya kita apa ya, menentukan sendiri gitu, dan jika diperbolehkan itu adakah batasannya gitu kan ya, itu mungkin. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua sebelumnya menentukan seperti apa maksudnya? Menentukan hukum? Mungkin lebih ke permasalahan pikir aja mungkin gitu ya. Jadi muamalahnya aja gitu mungkin. Itu. Yang kedua, sekalian aja. Yang kedua, saya pernah mendengar, terlepas itu riwayatnya sahih atau bukan gitu ya, soalnya sebelum klarifikasi juga terkait kisah seorang wanita pelacur yang pada akhir hidupnya habis masuk surga hanya karena memberikan minum kepada seekor anjing atau apa. Iya, betul. Mungkin Ustaz lebih paham. Nah, itu gimana pendapatnya tentang tersebut? Ya, mungkin itu. Ya, betul. Oke, terima kasih. Terkait yang pertanyaan nomor 4 ya, terkait bolehkah kita berijtihad gitu ya dalam kondisi ya sebagai minoritas di negara orang seperti itu, khususnya dalam hal muamalah seperti ini. Jadi kita memang jikalau belum mengetahui sesuatu perkara gitu ya di dalam Islam gitu ya, memang sebagai seorang muslim gitu ya, kita dianjurkan sekali untuk bisa mencari informasi ataupun hukum dari sesuatu yang tidak kita ketahui hukumnya. Misalnya saja musim dingin nih, musim dingin. Boleh nggak sih kalau musim dingin saya bertayamum? Nah, ada pertanyaan tuh. Soalnya misalnya air di kampus dingin banget gitu ya.
apalagi subuh kita nggak punya pemanas air misalnya gitu ya, boleh nggak sih? Nah, jadinya saya sarankan untuk hal-hal seperti itu gitu ya, teman-teman bisa langsung mencarinya seperti di Google gitu ya. Nanti di Google dicari terkait hukum-hukum tersebut. Biasanya kan ada nanti pendapat-pendapat ulama ataupun ustadz-ustadz kita yang ada di Indonesia yang lebih paham terkait hal-hal tersebut atau hukum-hukum seperti itu ya. Nah, jadi saya sarankan untuk bisa mencari proaktif untuk mencari informasi seperti itu gitu ya. Kalau kita tidak mengetahui gitu ya, usahakan beristihad itu ya diawali dulu nanti dengan apa? Dengan usaha observasi kita dulu gitu ya. Terhadap bacaan-bacaan yang ada di internet gitu ya, kita baca, oh insya Allah ini nih yang benar nih gitu ya, sudah saya baca hadisnya sahih, sudah saya baca ininya benar gitu ya, pendapat-pendapat ulamanya juga mendukung, udah kalau gitu saya lakukanlah yang ini seperti itu. Tentunya kita harus melakukan observasi dulu dengan mencari bacaan-bacaan yang valid ataupun hadis-hadis yang valid. Jangan sampai kita hanya memutuskan dari diri kita sendiri gitu ya, kalau memang tidak terdesak gitu ya. Namun kalau sudah mendesak ya mau gimana lagi ya, kalau misalnya sudah mendesak tidak ada waktu ya, terpaksa kita memang melakukan berdasarkan pemahaman agama diri kita sendiri. Dan setelah itu gitu ya, kalaupun ada waktu segera kita mencari sumber hukum yang benar terkait sesuatu perkara yang belum kita ketahui ya. Itu mungkin cara yang lebih aman gitu ya untuk teman-teman ya. Rasulullah SAW pernah bersabda ya, Allah akan memaafkan sesuatu perbuatan yang dilakukan, 1 karena dipaksa, 2 karena lupa gitu ya, 3 karena apa? Karena memang tidak tahu gitu ya, ataupun orang yang sedang dalam keadaan tertidur gitu ya. Nah, itu terlepas gitu ya dari yang namanya perbuatan dosa gitu ya, kalau masih dalam termasuk pada golongan orang-orang yang seperti itu. Pertanyaan yang kelima terkait kisah pelacur yang akhirnya masuk surga ya, ini benar ada di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, seingat saya seperti itu. Bahkan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim ya, tentang seorang pemuda yang membunuh 100 orang. Nah, dia ini ceritanya ingin bertaubat gitu ya. Dia sudah membunuh 99 orang, terus dia bertanya ke orang yang ke-100 itu, wahai gitu ya, ke ahli ibadah ya, ahli ibadah, wahai seorang ahli ibadah, saya ini telah membunuh 99 orang gitu ya, masih bisakah atau masih terbukakah pintu taubat bagiku? Nah, ahli ibadah ini memberitahu, jawabannya apa? Tidak, kamu sudah tidak bisa lagi bertaubat karena kamu sudah membunuh terlalu banyak orang, yaitu 99 orang. Akhirnya dibunuhlah si ahli ibadah ini ya. Ahli ibadah ini yang perlu kita ketahui bukan ahli ilmu ya, sehingga dia tidak mengetahui sehingga dia tidak mengetahui tentang ilmu taubat gitu ya. Akhirnya dibunuhlah si ahli ibadah ini yang tidak mengetahui ilmu taubat ya, menjadilah dia sebagai korban yang ke-100. Hingga akhirnya si pemuda yang telah membunuh 100 orang ini, dia menemui seorang ahli ilmu ya. Dia bertanya, wahai ahli ilmu, masih terbukakah pintu taubat bagi saya yang telah membunuh 100 orang? Lalu ahli ilmu ini pun mengatakan, masih terbuka pintu taubat bagimu selama apa? Selama nafas kamu masih istilahnya masih bisa gitu ya, masih ada gitu ya di tenggorokan kamu gitu ya, belum ditarik oleh malaikat Israel. Akhirnya pemuda ini disarankan oleh ahli ilmu itu untuk berhijrah dari kampungnya yang penuh dengan kemaksiatan menuju kampung yang penuh dengan orang soleh. Nah, ceritanya seperti ini. Pada saat dia melakukan perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, ya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, tiba-tiba apa? Tiba-tiba, ya, malaikat Israel datang mencabut nyawanya, ya. Dan di dalam hadis itu disampaikan, tiba-tiba langsung datang 2 malaikat. Yang pertama malaikat azab, yang kedua adalah malaikat rahmat. Nah, malaikat ini berebut ini, dua-duanya berebut, punya argumen masing-masing. Wahai malaikat azab, kata malaikat rahmat, ini orang sudah bertaubat dan dia sedang berhijrah dari perkampungan yang penuh kemaksiatan menuju perkampungan yang lebih yang di sana banyak orang-orang soleh, maka aku yang lebih berhak membawa nyawanya ini, kata malaikat rahmat. Terus malaikat azab bilang, oh enggak, katanya enggak. Kamu tahu sendiri kan, katanya, dia ini kan sudah membunuh 100 orang.
dia kan juga masih on the way ataupun masih OTW menuju ke kampung yang penuh dengan orang-orang soleh. Nah, dia belum sampai di sana. Ini hak aku nih katanya. Untuk ambil dia, saya bawa dia nanti untuk masuk ke dalam neraka gitu ya. Nah, lalu atas izin Allah Subhanahu wa taala biiznillah ya dicari Allah mengirimkan seorang mediator gitu ya. Seorang mediator ya berwujud manusia kalau tidak salah dalam hadis tersebut menyampaikan, baik kalau begitu dua malaikat ini diminta untuk menghitung jarak mana yang lebih dekat oleh seorang mantan ahli maksiat ini. Apakah jarak dari dia keberangkatan dari tempat maksiat itu, ataukah dia lebih dekat ke arah ataupun tujuan ke desa yang penuh dengan ke orang soleh, orang yang soleh-soleh gitu ya. Dan ternyata setelah dihitung, orang yang telah membunuh 100 orang ini lebih dekat kepada daerah yang apa? Yang banyak orang di sana orang-orang soleh gitu ya. Dan akhirnya ya atas izin Allah Subhanahu wa taala malaikat rahmatlah yang berhak untuk membawa nyawa dari seorang ahli maksiat yang telah membunuh 100 orang ini hingga dia yang masuk surga. Nah, itulah yang saya katakan bahwasannya seperti hadis Rasulullah SAW kalau tidak salah ataupun perkataan para sahabat yang mengatakan innamal a'malu bil khawatim, bahwasannya amalan itu ditentukan oleh akhirnya gitu ya. Yaitu jikalau si pembunuh salah seorang itu ternyata dia sudah menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dan ternyata dia meninggal dalam posisi yang lebih dekat kepada kebaikan gitu ya, maka alhamdulillah gitu ya, subhanallah dia mendapatkan ya surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seperti itu memang benar gitu ya. Begitu juga dengan kita pelacur yang akhirnya masuk surga karena amalan di akhir dia adalah amalan kebaikan gitu ya, maka beruntunglah dia masuk surga ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin menyambung dari pertanyaan sebelumnya ini ya Ustaz ya, dikorelasikan dengan kalau khawatirnya maksudnya melihat dua fenomena ini menjadikan suatu alasan atau untuk orang-orang muda sekarang mending nunggu tua aja baru bisa, maksudnya mending nunggu tua dulu untuk bertobat gitu kan ya. Nah, mungkin malah jadi andalan buat ini gitu loh. Nah, bagaimana untuk ini? Nah, itu memang tinggal subjek masing-masing ya. Jujur saja, kalau orang itu berpendapat seperti itu sebenarnya kita bisa katakan itu tidak sepenuhnya benar gitu ya, bahwasannya kita akan mati pada saat di umur tua gitu ya. Padahal gitu ya, setiap manusia itu ya tidak tahu gitu ya kapan itu ajalnya akan gitu ya. Bahkan sekarang kita mungkin banyak menemukan kejadian-kejadian yang subhanallah gitu ya, teman-teman kita seangkatan sendiri yang meninggal dunia gitu ya. Teman-teman saya sendiri waktu saya masih kelas 3 SMP ada yang meninggal dunia karena tabrakan gitu ya. Ada yang meninggal dunia juga karena beberapa hal yang lainnya. Subhanallah itu ya, ada yang karena penyakit gitu ya. Ini memang benar-benar tidak menjamin seperti itu. Nah, kalaupun itu dijadikan dalih oleh anak-anak muda zaman sekarang untuk melakukan yang namanya suatu kemaksiatan, maka ingatlah ada suatu perkataan ataupun kata hikmah yang mengatakan seperti ini. Bisa jadi harapan kita itu panjang gitu ya untuk melakukan taubat. Namun waktu yang Allah berikan itu lebih singkat daripada harapan yang telah kita inginkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maksudnya apa? Pada saat kita bermaksiat, Allah kasih kita masih kesempatan untuk bertobat, gitu ya. Maksiat lagi Allah kasih kita kesempatan untuk bertobat. Maksiat lagi Allah kasih kesempatan untuk bertobat. Tapi kan kita tidak tahu gitu ya. Allah ini ngasih kesempatan sampai kesempatan yang keberapa kali gitu ya. Kita boleh saja berniat, nanti pada saat saya tua saya akan bertobat. Tapi ingat ya, itu kan harapan kita yang panjang ya. Ya Allah dan dalam pepatah asing juga mengatakan man propose ya God dispose atau Allah dispose. Manusia boleh menentukan, tapi Allah yang ataupun Tuhan yang manusia boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan ya. Nah, itu tinggal tergantung bagaimana prinsip-prinsip teman-teman masing-masing gitu ya.
Oleh karena itu, saya hanya bisa mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman ya, setidaknya kita menjadi golongan bagian dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara apa, mengisi waktu ibadah kita di masa muda ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan diusahakan jangan sampai menjadi dalih kita untuk bermaksiat di masa muda kita. Kalaupun kita bermaksiat gitu ya, segeralah kita bertaubat. Segeralah kita bertaubat gitu ya. Rasulullah SAW sendiri gitu ya, beliau mengucapkan istighfar setiap hari minimal 75 dalam sebuah hadis, bahkan ada yang sampai 100 kali. Jadi kalau teman-teman sedang menunggu kereta, menunggu bis, ada baiknya teman-teman berzikir, kita berzikir, beristighfar ya sebanyak itu gitu ya, sebagai wujud tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita melaksanakan sholat ya, sholat di waktu juga sebagai menghapus dosa-dosa kita ya yang telah kita lakukan, ibarat orang yang mandi gitu ya di sungai. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya seseorang yang melaksanakan sholat 5 waktunya, kurang lebih hadisnya seperti ini, seseorang yang melaksanakan sholat 5 waktu ibarat seorang yang mandi ya, yaitu membersihkan dirinya dari yang namanya kotoran-kotoran, yaitu sama dengan orang yang membersihkan dari dosa-dosa itu sendiri. Dan juga kita juga perlu memperbanyak sedekah ya, infak gitu ya, tentunya untuk membersihkan harta kita dan juga ya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu ya kapan yang namanya azal akan menjemput ya, dan sebaik-baiknya kita adalah orang yang mempersiapkan ya diri ya untuk menghadapi azal tersebut, seperti itu ya. Hanya diri kita sendiri yang tahu apakah kita sudah siap atau belum itu ya untuk dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya. Ada lagi nih pertanyaan dari Chris Dinda tentang sedekah. Kalau misal kita bersedekah tapi diiringi niat misalnya biar sehat, dilancarkan segala urusannya dan lain-lain, bolehkah? Dan apakah itu bisa dikatakan ikhlas? Itu pertanyaannya. Halo? Halo? Mungkin minum dulu Ustaznya, haus. Halo, Ustaz Agus? Kita tunggu aja. Putus nih. Mohon maaf, koneksinya ada bermasalah dari Ustaz Agus. Cek.
Kita tunggu aja sembari nunggu. Kira-kira ada teman-teman lain yang ingin bertanya, kiranya dipersiapkan dulu. Ya, halo. Iya, halo. Ya, terputus tadi. Iya. Mungkin kita lanjutin aja langsung. Ya, sampai mana tadi saya putusnya? Tadi belum dijawab pertanyaan dari Kak Frisninda yang tentang sedekah. Yang kalau misalnya kita sedekah ya. Iya. Ya, saya bacakan, mohon maaf saya baru bisa baca. Kalau misal kita bersedekah tapi diiringi niat, misalnya biar sehat, dilancarkan segala urusannya, bolehkah? Dan apakah itu bisa dikatakan ikhlas? Oke ya. Ini mungkin saya pengen puasa gitu ya, biar sekalian gitu ya, sekalian ini deh, sekalian apa? Diet gitu ya, biar kurus gitu ya, biar sehat gitu ya. Dan lain-lainnya seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, ini mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman, sebaiknya memang untuk ibadah gitu ya, lebih kita utamakan dulu ya, dengan niat ya, itu benar. Wah, putus lagi.
Silakan lanjutkan, Ustaz. Oke, saya jawab selanjutnya pertanyaan Mbak Ninda. Jadi kita lebih mengutamakan gitu ya, bahwasannya amalan kita itu terlebih dahulu niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mengharapkan yang lain ya. Nah, jadi pada saat kita bersedekah ya, utamakan dulu ya, niatkan dulu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang kita lakukan. Belum niat ini Mas. Ini buat Allah Subhanahu wa taala saya sedekah nih. Hanya untuk mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan ridha Allah. Nah, setelah itu nanti ya, teman-teman bisa berwasilah atas amal kebaikan yang teman-teman lakukan. Nah, itu dengan apa? Dengan cara kita berkomunikasi dengan cara berdoa. Jadi misalnya setelah sholat 5 waktu nih, ya, terus kita setelah itu berdoa, ya Allah, tadi hamba ya Allah berusaha, benar-benar berusaha untuk gitu ya, untuk mengikhlaskan uang yang hamba berikan gitu ya kepada hambamu yang lebih lemah. Ya Allah, dengan itu ya Allah, hamba sebenarnya mengharapkan ya Allah, hamba bisa dengan itu mendapatkan nilai yang baik misalnya ya, pada saat ujian. Ya Allah, dengan itu hamba misalnya mengharapkan hamba bisa beli misalnya apa gitu ya yang hamba inginkan seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan berwasilah seperti itu ya. Nah, misalnya ya Allah, tadi saya sudah berbakti kepada orang tua dengan memberikan nilai yang terbaik dalam berkuliah gitu ya. Ya Allah, maka dengan itu saya berharap ya Allah semoga saya bisa beli iPhone 6 misalnya gitu ya. Misalnya kayak gitu ya, itu bisa gitu ya, berwasilah seperti itu ya. Ya yang perlu digarisbawahi adalah ya itu kita harus ikhlas ya terlebih dahulu dalam beramal ataupun bersedekah kepada Allah. Insya Allah setelah itu Allah kasih. Apa yang ada di dalam hati kita Allah tahu kok, insya Allah. Dan Allah akan menjawab segala doa-doa kita. Demikian. Gimana kan Ninda? Terima kasih Ustadz. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu setengah jam kita nih. Halo, ada lagi? Kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Masih ada setengah jam lagi. Udah. Sayang nih, jauh-jauh dari India. Oh, aduh, enggak mau dekat kok. Kalau pakai Skype dekat kok rasanya. Oke. Ketunggu aja. Mungkin lagi pada mempersiapkan pertanyaan. Gitu ya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, silakan nih. Boleh nanya, Ustaz? Ya, silakan. Halo, boleh nanya? Boleh. Nyambung pertanyaan yang tadi tentang wasilah itu. Saya pernah dengar kisah pemuda yang terjebak di dalam gua itu kemudian batu gitu ya. Kemudian dia minta sama Allah menggunakan wasilahnya itu. Ya Allah, saya pernah berbuat ini, kemudian batu itu bergeser sedikit demi sedikit sampai akhirnya terbuka. Dalam kondisi itu termasuk perbuatan mengungkit amal baik, atau memang kita boleh gitu kan mengungkit amal baik kepada Allah supaya kita dimudahkan dalam hidup. Oke. Ya. Ada lagi? Udah kan, cukup itu aja. Oke. Ya. Jadi terkait hadis tersebut yang bercerita tentang 4 orang pemuda atau 3 orang pemuda yang mengungkit-ungkit gitu ya amal-amal kebaikannya agar apa? Agar terbukanya batu yang menutupi goa yang mereka diam itu gitu ya. Itu merupakan hal yang justru diperbolehkan gitu ya, kita mungkin kebaikan kita ya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, sebagai pencipta kita seperti itu ya. Justru dengan disebarluaskannya hadis tersebut gitu ya, oleh Rasulullah SAW sampai sekarang kepada kita agar memberikan hikmah kepada kita bahwasannya lakukanlah kebaikan sebaik-baiknya, dan suatu saat jika kamu membutuhkan gitu ya,
dengan kebaikan itu membutuhkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dengan kebaikanmu itu di dunia gitu ya. Insya Allah ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa terwujud gitu ya. Kalau khususnya dalam keadaan yang mendesak seperti yang dihadapi oleh 3 orang atau 4 orang pemuda seperti itu gitu ya. Jadi diperkenankan ya. Namun ya yang perlu digarisbawahi, kalau kita mengungkit kebaikan kepada orang lain, nah itu yang sebaiknya kita perlu hindari sebaiknya ya. Mungkin kebaikan kepada orang lain itu sebaiknya perlu kita hindari gitu ya. Dan sebaiknya kita benar-benar mengharapkan kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang lain itu yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam aturannya yang berbunyi kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makanan ini nih, memberikan masakan ini, makanan ini kepada kamu, itu kami tidak membutuhkan ganjaran ataupun balasan dari kamu. Kami hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk membalas perbuatan baik kami ini, ya. Jadi itu adalah salah satu wujud gitu ya, keikhlasan yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebaikan ataupun balasan dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Terus satu lagi Ustaz, Silakan. terkait istidraj yang Istidraj. kira-kira nggak terlalu mancing dari tema ya. Coba silakan. Istidraj yang saya pahami tentang istidraj itu kita seolah-olah hidup kita ngerasa wah banyak berkah, banyak uang, banyak kenikmatan, tapi ternyata di situ letak ada azab di situ dari Allah. Nah terkadang saya bingung nentuinnya apakah ini atau memang ini benar-benar rezeki gitu. Gimana kita supaya yakin gitu kan, oh ini rezeki bukan rezeki. Oke, sebelumnya saya coba menjelaskan gitu ya, apa itu istidraj yang menurut pemahaman saya gitu ya, dan hampir sama pemahaman saya dengan apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi, bahwasanya istidraj itu adalah sesuatu kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang, biasanya itu kenikmatan duniawi. Nah, Allah memberikan kenikmatan itu bukan maksud sebagai bentuk memuliakan, ya, sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk ridho Allah Subhanahu wa taala kepada si hamba ini. Tapi justru Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan itu untuk melalaikan, gitu ya. Untuk membuat si hamba ini gitu ya, itu benar-benar dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri gitu ya. Sehingga Allah memberikan hal-hal seperti itu gitu ya sebagai wujud apa? Sebagai wujud lebih menjauhkan lagi gitu ya dari ridho Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan kita berharap semoga kita tidak mengalami hal seperti itu. Naudzubillahi min dzalik gitu ya. Nah, bagaimana cara membedakan antara kenikmatan yang benar-benar Allah berikan tentunya dengan istidraj itu sendiri gitu ya. Nah, cara membedakannya jujur saya sendiri memang belum tahu gitu ya bagaimana beberapa pendapat ulama ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan hal tersebut. Namun teman-teman sekalian yang perlu kita ketahui bahwasannya tentunya hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri gitu ya mengetahui amalan ibadah kita sendiri seperti itu ya, dan juga kebaikan-kebaikan dari diri kita itu sendiri. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah ya, jikalau teman-teman gitu ya lebih cenderung melakukan kebaikan gitu ya, dan dengan kebaikan itu ataupun dengan suatu perbuatan itu membawa ketenangan di dalam hati teman-teman gitu ya, membawa kebahagiaan dalam hati teman-teman, insya Allah itulah yang disebut dengan amal kebaikan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memang merancang ataupun membuat hati kita ini bisa membedakan sebenarnya secara hakiki gitu ya. Ini yang baik, ini yang buruk ya. Apa-apa yang membawa ketenangan di dalam hati kita, itulah suatu kebaikan. Dan apa-apa yang membawa suatu ketidaktenangan,
kegelisahan dalam hati kita, itu adalah yang disebut dengan yang namanya dosa. Nah, kalau kita lebih banyak melakukan kebaikan, ketenangan, dan Allah ternyata menambahkan dengan beberapa rezeki-rezeki yang lain, insya Allah itu merupakan nikmat atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Namun, jikalau seperti ini kasusnya, kok saya ngelakuin kemaksiatan banyak banget, gitu ya, setiap hari, gitu ya, apapun itu ya, dan lalu saya tidak pernah bertobat dengan kemaksiatan saya tersebut. Tapi kok Allah ini masih aja kok kayaknya ngasih rezeki sama saya. Allah kok kayaknya ngasih nilai yang bagus sama ujian saya, gitu ya. Kok ada yang aneh ya? Something strange gitu ya, something odd gitu ya. Nah ini hati-hati nih teman-teman. Itu bisa jadi kita ya, yang Allah kasih itu bukan nikmat atau keridhaan Allah, justru itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi saya lebih menekankan bagaimana cara membedakan, yaitu dengan cara kita lebih melihat kepada amalan-amalan kita sendiri ya. Kalau amalan kita adalah suatu kebaikan yang lebih banyak kita lakukan, yaitu bawa ketenangan, bawa kedamaian dalam hati kita, dan Allah menambah nikmat tersebut, itu insya Allah nikmat yang Allah ridhoi. Tapi berhati-hati kalau kita sering maksiat, tapi kok Allah masih menambahkan rezekinya gitu ya, itu menambah lebih banyak gitu ya. Nah itu justru kita harus berhati-hati, bisa jadi itu istidraj, sebagaimana yang terjadi terhadap siapa? Terhadap Korun. Korun itu ya, itu dia menganggap ini kekayaan gitu ya, ini kekayaan dari hasil kerja kerasnya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sampai akhirnya Allah terus menambah harta-hartanya, ini Allah tambah emasnya Allah tambah, uang Allah tambah, di uang-uangnya gitu ya, harta-hartanya Allah tambah, sampai akhirnya dia menghadapi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu istidraj yang Allah berikan kepada Korun. Nah, sehingga biasanya kalau kita menemukan harta-harta di mana-mana, kita sebut dengan harta apa? Harta karun gitu ya. Itu sebenarnya asal katanya dari Korun itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sama-sama wa iyyakum ya. Terima kasih. Ada lagi? Yuk, mungkin ya Ayub nih. Tes nih. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dideketin lagi, Bang jelas suaranya. Iya, dengar. Ini saat ini saya tanya, apa saya masih belum benar atau gimana? Jadi yang soal yang perempuan terjebak di dalam gua, ya, nggak salah. Iya, sekelompok pemuda ya. Kelompok pemuda. Nah, ya. Tadi kita dikatakan bahwa kita tidak boleh mengungkit kebaikan kita kepada sesama manusia. Namun dalam catatan tersebut kita mengungkit kebaikan kepada Allah SWT. Dan di saat itu Allah memudahkan kepada para pemuda dengan bergesernya batu sedikit demi sedikit. Nah, mungkin saya masih belum mudeng nih. Pertanyaannya adalah, misalnya cerita ini diceritakan kepada kaum lain, bahkan umat muslim sendiri. Bagaimana mungkin? Apakah kita perlu mengingatkan kebaikan kita kepada Allah SWT? Jikalau Allah Maha tahu, Maha mengetahui apa yang kita lakukan sebelum dan sesudah, dan apakah sebagai Tuhan, ini misalnya saya sebagai umat lain nih, saya masih belum mudeng, apakah perlu Tuhan sebagai Tuhan yang merupakan Maha besar, Maha mengetahui, kita perlu mengungkit kebaikan kita kepada Tuhan kita. Padahal di lain itu kita juga diajarkan bahwa kita tidak boleh mengungkit kebaikan kita kepada semua manusia, karena itu akan menjadi mudarat kepada kita. Jadi gimana tanggapannya? Halo? Ya, halo. Ya, lanjutkan. Ya, tanggapannya gimana? Oh, tanggap. Oke. Bagaimana mungkin? Apakah kita perlu mengungkit kebaikan kita kepada Tuhan
Oke. Oke. Sedangkan Ya. Allah merupakan zat yang maha tahu, sedangkan manusia merupakan tempat yang dimana lalu lupa akan nikmat Allah. Jadi memang ada di dalam dunia sosial kita ini terkadang manusia itu perlu kita bicarakan, misalnya dalam waktu keadaan tertentu kita terkadang harus mengungkit kebaikan kita kepada sesama manusia. Mengerti tak? Oke. Nah, karena manusia tempatnya pelupa dan Allah merupakan zat yang maha tahu. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaannya cukup bisa dikatakan jeli sekali ya, ataupun bisa dikatakan bisa dikatakan rumit ya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwasannya betul Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala itu maha mengingat gitu ya. Bahkan sebelum kita lahir itu Allah Subhanahu wa taala sudah tahu gitu ya, istilahnya apa yang akan kita lakukan, bagaimana siapa jodohnya, kapan matinya, bagaimana rezekinya, itu sudah ditampar gitu ya. Nah, cuman dalam hal ini gitu ya, bukan berarti perlu diingatkan gitu ya, tapi kita sebagai hambanya gitu ya, berusaha gitu ya, bagaimana bisa dalam tanda kutip gitu ya, meluluhkan hati Allah Subhanahu wa taala ya. Ibarat seorang anak gitu ya, ibunya sudah tahu nih anak ini ranking 1 terus gitu ya, ranking 1 terus, kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, ranking 1 terus. Nah, pada saat itu ini anak gitu ya, pengen minta dibelikan sesuatu gitu ya. Bu, saya minta beliin HP Bu, ini saya sekarang kelas 1 SMA, sudah waktunya nih beli HP gitu ya. Nah, ibu ini tentu saja kalau hanya seperti itu gitu ya, ya tentu saja ibu ini ingin mengabulkan dari anaknya itu gitu ya, permintaannya belum sepenuhnya bisa gitu ya, sepenuh hati menerima itu gitu ya. Nah, lalu bagaimana jika anaknya ternyata mencoba untuk menyampaikan, mengungkit, nah ini berwasilah aku perlu mengungkit gitu ya, terkait apa yang pernah dia lakukan di masa lalu, Bu gitu ya. Bu, dulu saya benar-benar belajar waktu saya kelas 1 SD sampai kelas 6, sampai akhirnya saya bisa dapat ranking 1. Nah, Bu, dengan itu Bu, saya berharap misalnya seperti itu ya. Nah, begitu juga pada saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita seorang hamba, pintar memuji, pintar meminta gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahkan dengan doa-doa yang indah gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, apalagi dalam keadaan mendesak seperti itu gitu ya. Tidak ada tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu diperkenankan untuk tetap kita lakukan gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah lupa gitu ya, tetapi Allah akan senang kepada hambanya yang mana jikalau hambanya itu benar-benar menauhidkan ya, benar-benar memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, untuk meminta bantuan karena dari pertolongan dan pertolongan dia. Dan juga ya, dengan kita pintar memuji ya atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, Allah bisa gitu ya akan merasa, bisa kita rasakan senang ataupun bahagia dengan orang hambanya yang benar-benar yang mentauhidkan dan mengharapkan gitu ya, dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, saya sepakat itu yang pertama ya. Yang kedua saya sepakat gitu ya, tidak sepenuhnya kita tidak menceritakan kebaikan kepada manusia gitu ya. Ada saatnya memang betul di saat tertentu ya, di saat tertentu ada saatnya manusia itu perlu diingatkan atas kebaikan yang telah diberikan. Bahkan Rasulullah SAW pernah di masa lalu gitu ya, diingatkan oleh para kabilah-kabilah, kalau orang antara kabilah ataupun antara Ansor atau Muhajirin gitu ya, itu pernah mengingatkan kebaikan yang mereka berikan gitu ya, pada saat pembagian harta rampasan perang gitu ya. Masing-masing mengingatkan kebaikan, ya Rasulullah kami yang melindungi kamu, ya Rasulullah kami yang menerima kamu pada saat kamu sendiri, ya Rasulullah kami yang itu pada saat keadaan yang tertentu gitu ya. Nah, itu memang diperbolehkan ya. Jadi kesimpulan yang saya berikan adalah, yang ingin saya sampaikan adalah ya, Allah itu maha mengetahui
dan Allah itu tidak dan Allah itu maha mengingat gitu segala perbuatan yang kita lakukan. Namun jika seorang hamba bisa memuji Allah dengan sungguh-sungguh, bahkan jika kita berdoa sampai menangis ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan menjadi catatan yang luar biasa ya sebagai amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Dia menjadikan hatinya benar-benar ikhlas, benar-benar dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun, gitu ya. Nah, terkait kita mengukir-ukir kebaikan kepada orang lain, jika itu memang dianggap penting dan lebih maslahat, gitu ya, untuk suatu masalah itu dipersilahkan seperti itu. Apalagi kalau misalnya di pengadilan misalnya gitu, ya, kita perlu mungkin kebaikan kita, gitu ya, bisa disampaikan seperti itu. Untuk apa? Untuk kemaslahatan yang lebih seperti itu ya, daripada yang namanya kemudaratan yang ada. Orang malah bisa. Mohon maaf ya kalau masih kurang ini ya, kurang mana, tapi setidaknya sedikit ya ada itu ya, semoga saja yang ada dari. Silakan. Ini 30 menit lagi nih. Wah, ya kayak ini. Masih 10 menit lagi. Nanti ditutup doa setelah. Gitu. Ini kalau masih belum pas. Mudah-mudahan. Ini rencananya nih gimana? Tadi ada. Ya. Ya, nih. Yuk, lanjutkan. Tapi Ustaz, saya masih belum benar-benar resmi Ustaz dengan jawabannya Ustaz. Ini Ustaz. Tadi kan saya menanyakan hal itu membedakan dua contoh pada Allah dan kepada manusia. Nah, bagaimana mungkin gini Ustaz? Ustaz itu menganalogikan kita, perlakuan kita kepada Allah SWT dengan perlakuan kita kepada manusia. Bagaimana mungkin Ustaz? Karena yang Ustaz contoh tadi itu merupakan sifat asli manusia, yakni pelupa. Dengan contoh bahwasannya seperti anak dan ayah yang anak ingin meminta sesuatu kepada ayahnya, dan ayahnya pun harus diingatkan atau dipuji agar ayah tersebut dapat mengabulkan permintaan anaknya. Dan bagaimana mungkin itu dianalogikan kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan zat maha mengetahui. Itu gimana, Ustaz? Oke. Ya, saya coba kembali menjawab ya seperti itu ya. Ini berarti kan pembedanya adalah manusia yang pelupa dan Allah yang maha mengingat gitu ya atas segala perbuatan manusia ya. Nah itu oleh karena itu saya ingin menyampaikan kembali gitu ya, bukan permasalahannya ingat atau tidak bagi Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tentu absolut maha mengingat ataupun maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah permasalahannya adalah di sini bagaimana gitu ya dengan perbuatan ya para pemuda tersebut, mereka itu benar-benar gitu ya menyandarkan dan meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai plus dari perbuatan yang dilakukan pemuda itu adalah yang pertama, mereka benar-benar mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sekutu apapun. Itu hikmah yang pertama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sekutu apapun dalam keadaan yang mendesak. Yang kedua adalah ini mencontohkan juga sebenarnya kepada kita bahwasannya
kita diperkenankan memang menyampaikan kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah tahu, tapi kalau kita bisa mengolah itu sebagai argumen kita gitu ya, sebagai hujah kita agar bisa dibukakan gitu ya, ataupun bisa memecahkan segala keadaan yang mendesak ataupun permasalahan yang besar di hadapan kita, itu bisa dilakukan seperti itu. Karena Rasulullah SAW yang menyampaikan ya hadis ini sendiri gitu ya kepada umat-umatnya. Ya, ibaratnya ini tips lah bagi kita gitu ya untuk bisa nanti melakukan sesuatu yang mendesak, sehingga itu boleh sebenarnya. Jadi bukan permasalahan ini masalah ingat atau tidak gitu ya bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana gitu ya. Yang pertama hikmahnya kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terdesak, bukan pergi ke dukun, bukan nanya ke keris, bukan minta, bukan megang-megang batu, bukan nyalain dupa, bukan yang lain-lainnya gitu ya. Bukan yang lain-lainnya yang menyebut Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua memang ini adalah cara yang memang benar-benar Rasulullah contohkan gitu ya, yang disampaikan kepada umatnya agar kita lakukan seperti itu ya. Jadi saat apa? Di saat benar-benar keadaan terdesak seperti itu, ataupun kita mengharapkan segala sesuatu yang kita inginkan seperti itu masa mendatang seperti itu. Dan hikmah yang ketiga adalah ini meminta kita, memotivasi kita untuk melakukan kebaikan secara semaksimal mungkin seperti itu. Karena 4 kebaikan yang disampaikan oleh ini bukan amalan yang sembarangan. Ini perlu diketahui. Ini bukan amalan yang sembarangan. Ada salah satu dari mereka gitu ya, kalau tidak salah, yang rela untuk ya memeras susu sapi ya, yang setiap pagi diberikan kepada ibunya. Saya lupa. Namun waktu itu ibunya sedang tertidur gitu ya, karena belum sempat dia berikan susu sapi itu. Saya lupa itu itu terjadi seperti apa gitu ya. Intinya itu merupakan amalan-amalan ibadah yang luar biasa gitu ya. Dan juga kalau tidak salah ada satu pemuda yang dia itu ceritanya memberikan hutang gitu ya kepada seorang perempuan gitu ya. Tapi dengan syarat si perempuan itu harus memberikan apa? Harus memberikan atau melayani dia melakukan seks. Tapi ternyata pemuda itu berpikir ulang untuk tidak melakukan perzinahan itu sendiri. Nah, ini menjadikan hujah bagi pemuda itu untuk menyampaikan, ya Allah, saya menolak perzinahan walaupun sebenarnya itu bisa saya lakukan karena saya telah memberikan hutang atau membantu wanita tersebut. Jadi sekali lagi ini bukan amalan yang kecil ya. Sebaiknya ini adalah amalan yang besar, yang luar biasa gitu ya, yang benar-benar bisa kita sampaikan, yang benar-benar ini berisi dan berkualitas gitu ya, agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala harapan dan cita-cita yang kita inginkan. Wallahu a'lam, setidaknya itu yang bisa saya ambil, istilahnya hikmah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman seperti itu. Kalaupun ada yang kurang nanti bisa ditanyakan kepada yang lebih berilmu seperti itu mungkin. Yaudah, terima kasih banyak Tan. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan Ustaz. Iya, boleh, silahkan. Sedikit menambahkan dari tadi yang ditanyakan oleh Mas tadi ya. Ayo, Mas Ayu. Ya, ini mungkin melengkapi dari tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Jadi dari pertanyaan pertama tadi itu kan, mengapa apa kita perlu gitu sebagai manusia untuk mengingat-ingat kebaikan kita kepada Allah, padahal Allah kan Maha Tahu, gitu enggak? Ya, benar. Jadi mungkin kita membedakan ada yang menjadi pekerjaan kita sebagai hamba Allah, satu lagi itu adalah pekerjaan Allah sendiri gitu. Jadinya betul tadi yang disampaikan oleh Ustaz, memang Allah Maha Tahu gitu ya, Allah Maha Tahu, sehingga
tidak perlu kita kasih tahu tentang kebaikan kita kepada Allah jika Allah kasih tahu gitu. Tetapi berikutnya bukan tetapi maaf, dan berikutnya yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia adalah apa yang sebenarnya apa perintah apa dari Allah yang harus kita lakukan gitu, sehingga Allah itu maha tahu, sehingga itu cukuplah sebagai suatu informasi kepada kita dan sebuah bentuk keyakinan gitu, dan tidak perlu dipikirkan lebih jauh. Artinya betul Allah maha tahu, sehingga itu sudah menjadi keyakinan gitu. Jadi memang tidak perlu kita urusi lagi. Itu adalah pekerjaannya Allah gitu. Iya. Ya, yang menjadi pekerjaan kita adalah manakala kita manakala kita dalam kondisi kesulitan ataupun membutuhkan pertolongan Allah, apa berikutnya yang menjadi perintah Allah kepada kita pada saat kita dalam kondisi seperti itu, gitu kan? Berikut yang dibutuhkan adalah dan ada contohnya, salah satunya ya, di antaranya selain untuk beristighfar atau ada cinta Allah kepada kita, beristighfarnya salah satu yang dilakukan adalah mengingat kebaikan. Mungkin seperti itu tujuannya, mengingat kebaikan mengingat kebaikan apa yang kita lakukan kepada Allah. Sebenarnya bagi lagi untuk mendapatkan keridhaan Allah juga. Kenapa disebut mendapatkan keridhaan Allah? Karena memang itu adalah salah satu jalan yang diberikan Allah. Gitu. Jadi harinya. Gitu. Terus habis itu, jadi tetap saja yang menjadi akhlakan itu adalah bagaimana Allah ridho terhadap kita. Karena memang kita yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita, sehingga kita ikut saja jalan-jalan yang memang Allah sudah berikan ya, dengan berbagai apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Karena selama itu markatnya tidak melanggar aturan Allah, saya pikir juga tidak menjadi masalah. Gitu. Kemudian tadi berikutnya adalah betul tentang perumpamaan ya. Tentang perumpamaan, mengapa tadi kalau Ustadz mencontohkan kenapa kok kita umpamakan gitu Allah itu dengan tadi bapak atau orang tua gitu kan. Padahal Allah itu sangat berbeda dengan manusia gitu. Apakah bisa kita membedakan? Sebenarnya bukan masalah membedakan antara Allah dengan manusia, mungkin bukan ke arah sana gitu, tetapi Allah memberikan kapasitas kepada kita sebagai manusia untuk lebih memahami. Contohnya adalah seperti ini. Contohnya misalkan tentang surga ataupun kenikmatan-kenikmatan tentang surga. Kalau kita lihat di dalam Quran, Allah menggambarkan kenikmatan surga itu adalah sesuatu yang bisa kita bayangkan secara manusia yang tidak ada di dunia. Gitu. Contohnya di surga itu kita akan bertelekan di bantal-bantal, gitu kan? Kita tahu bantal kayak gimana, gitu ya? Atau kita misalkan kan bisa mandi homer, mandi susu, kan? Mohon maaf waktunya. Homer kayak gimana gitu. Jadi Allah juga memberikan contoh-contoh yang kita tidak bisa bayangkan, meskipun nanti pada kenyataan di akhiratnya itu sebenarnya seindah apapun yang kita bayangkan itu lebih lagi kan gitu ya. Nah, gitu. Jadinya misalkan dari contoh perumpamaan anak, perlakuan orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua yang membutuhkan sesuatu, betul itu memang itu harus ada dulu di dalam keyakinan kita, memang berbeda. Memang tidak bisa kita bandingkan antara Allah dengan ayah. Memberikan mudah juga akuan anak butuhkan bantuan orang tua, dan kalau adalah membutuhkan bantuan kepada Allah, mestinya lebih lagi gitu. Mestinya kalau kita kan butuh bantuan orang tua saja, kita itu segala rupa merayu orang tua gitu kan ya,
ridho gitu. Iya betul. Lebih lagi gitu ya, mungkin Iya. itu pertemuan saja. Itu mungkin Mas, mudah-mudahan itu ini aja angkat lah. Iya, tenang sekali ya. Saya sepakat sekali dengan masukan seperti tadi ya dari Mbak siapa saya lupa namanya. Ya, Lina. Oh Mbak Lina, ya terima kasih Mbak Lina, Saya dengar dari panitia atau pengurus tadi waktunya habis. Bagaimana? Terima kasih Mbak Lina dari Prancis. Waktunya udah habis nih. Oh, kira-kira soalnya udah masuk zuhur juga. Oke. Mas Asep mana nih? Mas Asep? Gini aja, kita langsung. Iya. Silakan Mas Asep doa. Kok doa? Bukan balik. Iya, maksudnya doanya siapa gitu? Oh, Kan ente moderator. Jazakallah Ustaz atas materinya yang super sekali. Terima kasih Ustaz. Memberikan manfaat yang luar biasa. Untuk lebih menyingkat waktu, di ending ini sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa diserahkan kepada Pak Ulil untuk memimpin doa. Assalamualaikum. Sebelum menutup acara kali ini, ada yang mungkin PR yang harus kita lakukan, karena temanya tadi tentang syarat diterimanya amal ibadah. Kita harus bisa membedakan antara tadi, untuk membedakan syarat ibadah diterima, di antara itu ada rasa khauf, ada roja. Dan tadi beberapa ada yang kabur tentang masalah niat. Jadi kita berinfak, kemudian diniatkan untuk apa? Kita berpuasa supaya agak sehat. Coba nanti dibaca ulang hadis pertama dari hadis Arba'in tentang niat, yang artinya diantaranya itu adalah siapa yang niat karena Allah, maka dia akan mendapatkan Allah. Dan siapa yang niat karena wanita atau dunia, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi berbeda antara niat, kemudian roja atau berharap, dan juga berdoa. Ya. Jadi misalnya sedikit nambahin, jadi kita roja, menyebut kebaikan kita, tidak hanya menyebut kebaikan, tapi kelemahan kita. Kita semua sudah hafal, Rabbana dolamna anfusana fa'ilam tafir lana. Itu malah menyebut keburukan kita. Ya Allah, aku telah dolim kepada diriku, ya Allah, maka ampunilah. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya kebaikan ya, tapi kadang kita menyebut kekurangan kita supaya Allah terwujud. Oke, itu sedikit gambaran. Mari kita tutup. Semoga kekurangan, kesalahan dalam majlis ini dapat Allah ampuni, dan apa yang kurang semoga Allah menyempurnakan dengan ikhtiar-ikhtiar kita, dan kemudian semua yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita, dan nantinya bisa menjadi pemberat atas timbangan pahala kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafini wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nushri syari'atik fawastikillahumma rabitataha wa atim uddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يحمي واشرح صدورها بفيض الإيمان وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك
إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل من سمعي نورا ومن بصري نورا. اللهم اجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن خلفي نورا ومن إمامي نورا. اللهم آتني نورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربنا وبحمدك سبحانك ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Baiklah, terima kasih kepada Pak Ulil. Marilah kita bersama-sama menutup kembali forum ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pemberitahuan, mungkin minggu depan porsanya kita majukan 1 jam lebih cepat, mengingat di kota lain soalnya agak telat, jadi kita mulai jam 9 waktu Moskow. Terima kasih. Kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol silahkan. Saya mohon pamit dulu ya. Oke, makasih banyak Ustaz Agus. Iya, sama-sama ya. Oke ya. Terima kasih banyak teman-teman ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sering-sering isi